Melihat Akademi Shrek jelas membuat Yuho terlihat sangat gembira. Dia tidak menyangka bisa melihat akademi itu saat ini. Tangya menjelaskan, meski Sekte Tang saat ini telah menurun sangat drastis, tapi Sekte Tang masihlah memiliki hak sangat istimewa. Setiap tahunnya, Akademi Shrek akan memberikan satu slot gratis kepada Sekte Tang untuk mengirim murid tanpa seleksi. Ya, bisa dibilang lewat orang dalam gitu ya guys ya. Nah, dikarenakan Bebe dan Tangya saat ini sudah bergabung dengan Akademi Shrek, maka slot tahun ini Tangya berikan untuk Yu Hao. Ucapan Tangya ini jelas semakin membuatnya gembira. Mimpi apa dia bisa bergabung dengan Sekte Tang, bahkan bisa memasuki Akademi Shrek tanpa seleksi. Namun, lagi-lagi kegembiraan Yuho harus berhenti ketika Tangya mengatakan, meski Yuho bisa dengan mudah memasuki akademi, tapi apakah Yuho bisa bertahan di dalam akademi, semuanya bergantung dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, Akademi Shrek saat ini dibagi menjadi dua, akademi luar dan akademi dalam. Setiap siswa baru yang lulus seleksi akan dididik di akademi luar. Jika mereka memenuhi kualifikasi, maka bisa memasuki akademi dalam. Tapi jika mereka gagal, maka akan langsung dibuang dari akademi. Inilah yang menjadi alasan bahwa setiap siswa yang lulus dari Akademi Shrek adalah orang-orang jenius, bahkan dicari oleh 3 kerajaan untuk bekerja sama. Akademi Shrek sendiri terletak di antara 3 kerajaan, Lingdo, Tianhan, dan Xinglo. Sedangkan di bagian baratnya adalah hutan Stardo, sehingga Akademi Shrek tidaklah menjadi milik kerajaan manapun, selalu menjadi akademi independen alias berdiri sendiri. Bahkan kerajaan Ryu tidaklah berani mengganggu Akademi Shrek. Kemudian Tangya berkata kepada Yu Hao, setelah dia memasuki akademi, dia sementara waktu harus berkultivasi di akademi luar. Dengan tipe roh pelindungnya, Tangya meminta Yu Hao untuk belajar banyak fasilitas tipe kontrol. Pada saat yang sama, dia meminta Yu Hao belajar di pusat lembaga rekayasa roh. Mendengarkan kata-kata lembaga rekayasa roh jelas membuat Yu Hao terkejut. Pasalnya, kata-kata ini terlalu asing baginya. Tangya mengatakan lembaga rekayasa roh adalah tempat yang diciptakan untuk mempelajari senjata roh. Sambil mengatakan hal ini, ekspresi Tangya tiba-tiba berubah murung. Melihat hal itu, Bebe dengan cepat menggantikan Tangya untuk menjelaskan berbagai hal kepada Yu Hao. Pada dasarnya, senjata roh memiliki hubungan besar dengan Sekte Tang. Dalam artian tertentu, senjata roh adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengaktifkan kekuatan roh. Garis besarnya, meski roh pelindung Yu Hao tidak memiliki kekuatan serangan yang besar, tapi jika dia memiliki alat roh dengan kualitas tinggi, maka Yu Hao bisa menggunakan benda itu untuk mengeluarkan kekuatan yang besar. Alat yang mampu menggandakan kekuatan roh pelindung. Namun, meski benda tersebut sangat berguna, tapi inilah yang menjadi alasan utama menurunnya Sekte Tang. Bebe melanjutkan, 4.000 tahun yang lalu, perang besar pecah ketika benua Ryu bertabrakan dengan benua Doulo. 3 kerajaan besar didukung sepenuhnya dengan senjata tersembunyi untuk melawan kerajaan Ryu. Tapi hal ini tidaklah membuat koalisi 3 kerajaan menang. Meski kerajaan Ryu tidak kuat dalam aspek Master Roh, tapi mereka memiliki pemahaman yang sangat luar biasa mengenai alat roh. Alat yang diaktifkan dengan kekuatan roh itu melampaui senjata tersembunyi Sekte Tang, sehingga membuat 3 kerajaan mengalami kerugian besar selama fase awal perang. Di momen ini, Tangya kembali mengambil alih untuk menceritakan detail kejadian sejarah Akademi Shrek dan Sekte Tang. Meski pada akhirnya perang antar benua dimenangkan oleh koalisi 3 kerajaan, tapi secara bersamaan, efektivitas senjata tersembunyi Sekte Tang dipertanyakan, sehingga menyebabkan berbagai negara memulai pengurangan besar-besaran membeli senjata tersembunyi. Pada masa itu, Sekte Tang masihlah memiliki ribuan anggota, tapi sedikit demi sedikit mereka mulai meninggalkan sekte. Bahkan hanya dalam waktu 200 tahun, hanya tersisa 3 anggota sekte, Tangya dan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya kedua orang tua Tangya meninggal saat membantunya mencari cincin roh. Dengan demikian, Sekte Tang hanyalah menyisakan dirinya saja. Ketika dia bercerita sampai di titik ini, air mata mulai mengalir di wajahnya yang indah dan cantik. Yu Hao bergumam dan bertanya, apakah senjata tersembunyi Sekte Tang benar-benar tidak mampu dibandingkan dengan alat roh?